Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Penti Sriyanti dengan NPM 2126100197 dan teman-teman saya. Saya Yeni Marlina Nasution dengan NPM 2126 10240. Saya Sri Widyasari dengan NPM 21261163. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zeki Permana, NPM 2126 10244. Nama Rifin Novel, NPM 2126 1003. Di sini saya sebagai moderator, izin berterima kasih kepada Ibu Putri Nuraini SESYME sebagai dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah 2 yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menjelaskan materi yang telah diberikan. Baiklah, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi yang berjudul Mudorobah. Baiklah, langsung saja kita masuki materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh pemateri pertama, yaitu teman saya, Sri Widyasari. A. Pengertian dan dasar hukum mudharabah. Pengertian mudharabah. Mudharabah adalah bentuk perjanjian kerjasama antara pemilik harta dengan pengelola harta. Pemilik harta menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dibisniskan. Jika untung, keuntungannya dibagi kepada pemilik harta dan pihak pengelola harta sesuai dengan kesepakatan di awal. Dasar hukum mudharabah. Dasar hukum mudharabah Al-Muzammil ayat 20 yang artinya, dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Muzammil ayat 20. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Penti Sriyanti. Kepada Penti dipersilakan. Adapun yang B, rukun dan syarat sahnya mudorobah. Yang pertama, rukun mudorobah menurut ulama Syafi'iyah yaitu: yang pertama, pemilik modal atau sohibul mal; yang kedua, pelaksanaan usaha atau mudorib atau pengusaha; yang ketiga, akad dari kedua belah pihak atau ijab dan qabul; yang keempat, objek mudorobah atau pokok atau modal; yang kelima, usaha atau pekerjaan pengelola modal; yang keenam, nisbah keuntungan. Yang kedua, menurut Afandi 2009, syarat-syarat mudorobah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada akad, yang kedua modal, yang ketiga keuntungan, yang keempat kegiatan usaha. C. Macam-macam mudharabah. Yang pertama, mudharabah mutlaqah, di mana mudharabah mutlaqah tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Yang kedua, mudharabah muqayyadah. Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus atau restricted investment, di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Sekian materi yang saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Zeki Permana. D. Mudharabah dalam konteks lembaga keuangan syariah. Mudharabah dalam perbankan syariah. Akad mudharabah adalah akad di antara pihak pemilik modal sohibul al-mal dengan pengelola mudharabah untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan, dan kemudian pendapatan yang atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah, pembagian atau pembatasan yang telah disepakati oleh akad bersama. E. Mudharabah di berbagai negara. Mudharabah di berbagai negara sebagai satu negara dengan penduduk mayoritas muslim, maka mayoritas masyarakat Pakistan menganut konsep hukum Hanafi. Dalam buku Askaria dikatakan terdapat beberapa akad yang ada di bank syariah di Pakistan. Untuk kegiatan pendanaan, maka akad yang dipergunakan adalah mudharabah. Untuk pembiayaan akad yang dipergunakan adalah akad mudharabah. Dari penjelasan yang kami sampaikan tadi, mudharabah adalah salah satu bentuk akad pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah dalam suatu bank. Secara umum, akad mudharabah harus berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah, di mana si pengelola harus menjalankan usahanya dengan rasa tanggung jawab yang tinggi.
sesuai dengan prinsip syariah dan berupaya agar usahanya tidak terjadi kerugian. Adapun kerugian bisa diakibatkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama disebabkan oleh resiko bisnis, yang kedua disebabkan oleh musibah atau bencana alam, dan yang ketiga disebabkan oleh kelalaian atau penyimpangan yang dilakukan oleh si pengelola. Apabila kerugian terjadi disebabkan oleh resiko bisnis dan bencana alam, maka atas kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Tetapi kalau kerugian itu terjadi apabila disebabkan oleh kelalaian atau penyimpangan yang sengaja dilakukan oleh pengelola, maka atas segala kerugian tersebut harus ditanggung oleh si mudharib sepenuhnya, dan modal yang diberikan harus dikembalikan oleh mudharib. Pembiayaan mudharabah dipengaruhi oleh faktor langsung dan faktor tidak langsung. Adapun tujuan akhir dari pembiayaan mudharabah adalah memperoleh keuntungan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan teman-teman semua. Saya selaku moderator ingin meminta maaf jikalau terdapat salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.